Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjutkan di part 2 ini. Yang D ini adalah kita lakukan seperti ini. Sama halnya ketika kita membersihkan kotoran dalam diri kita. Kita pakai tangan kiri, kemudian di sini karena dia mungkin di perutnya ada kotoran-kotoran yang belum keluar, kita tekan pelan-pelan agar semua kotorannya keluar. Yang E, setelah itu hendaklah mengganti sarung tangan dan membersihkan mulut dan gigi si mayat. Sarung tangan yang tadi dipakai untuk membersihkan kotoran, ya, diganti, kemudian dipakai untuk membersihkan mulut dan gigi si mayat. Seperti halnya ketika hidup, sikat gigi, kemudian dibersihkan mulutnya, sama seperti halnya orang mandi. Yang F, memberikan semua kotoran dan najis yang ada dalam tubuhnya. Yang G, mewudukan, setelah itu membasuh seluruh badannya. Yang H, disunahkan membasuh 3-5 kali. Sama seperti halnya orang berwudu, untuk meyakinkan memastikan sangat bersih, maka dilakukan 3-5 kali. Selanjutnya, setelah dimandikan bersih, inti atau prinsip dari memandikan itu kita tetap menganggap bahwa si mayat itu masih hidup. Maksudnya adalah kita melakukannya dengan penuh kesopanan, dengan penuh kelembutan, tidak memakai air yang terlalu dingin ataupun air yang terlalu panas, menyesuaikan dengan kondisi keadaan pada saat itu. Jika cuaca panas, mungkin pakai air yang dingin. Jika cuaca dingin, bisa bukan air yang hangat. Karena biasanya air yang hangat bisa lebih mudah membersihkan kotoran yang ada pada si mayat. Tidak boleh kita kemudian membasuh dengan kasar, misalkan dibasuh langsung digerojok mukanya, hidungnya. Sama seperti halnya ketika kalian masih hidup, jika hidungnya langsung disiram oleh air, gimana rasanya? Itu. Jadi anggaplah si mayat ini masih hidup, kita perlakukan sebagaimana kesopanan yang harus dilakukan. Selanjutnya, mengkafani jenazah. Setelah selesai dimandikan, jenazah selanjutnya dikafani. Pembelian kain kafan diambilkan dari uang si mayat itu sendiri. Ya, ini. Jadi apa yang dia punya sebelum dibagikan ke keluarganya misalkan untuk ahli waris, maka keluarkan dulu uangnya untuk pengurusan si mayat sampai dengan dikuburkan, membayar hutang dan lain sebagainya. Apabila tidak ada orang yang selama ini menghidupinya yang membelikan kain kafan keluarganya, jika ia tidak mampu, boleh diambilkan dari uang kas masjid atau kas RT RW atau yang lainnya secara sah. Apabila tidak ada sama sekali, wajib atas orang muslim yang mampu untuk membiayainya. Sampai seperti itu ya. Jadi harus ada yang bisa mengurusi atau membiayai semuanya. Karena kadang di RT RW kita melakukan iuran ke rumah-rumah untuk kemudian iuran itu akan diberikan kepada orang yang meninggal atau persiapan jika ada yang meninggal, maka diambilkan dari uang kas RT RW yang sudah dikumpulkan itu. Selanjutnya, kain kafan paling tidak 1 lapis. Sebaiknya 3 lapis ya, bagi mayat laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Jarang ya kalau di masyarakat cuma 1 lapis, biasanya memang 3 lapis untuk yang laki-laki dan 5 lapis bagi mayat perempuan. Setiap 1 lapis diantaranya merupakan kain basahan. Abu Salamah radhiyallahu an menceritakan bahwa ia pergi bertanya kepada Aisyah radhiyallahu an, berapa lapiskah kain kafan Rasulullah SAW? 3 lapis kain putih, itu jawabnya. Cara membungkusnya adalah hamparkan kain kafan helai demi helai dengan menaburkan kapur barus pada tiap lapisnya. Kemudian si mayat diletakkan di atasnya.
Kedua tangan dilipat di atas dada dengan tangan kanan di atas tangan kiri. Seperti halnya orang yang sedang sholat ya. Mengkafaninya pun tidak boleh asal-asalan. Apabila kalian mengkafankan saudara kalian, kafanilah sebaik-baiknya, serapi-rapinya ya. Itu. Selanjutnya, langkah selanjutnya adalah menyolati jenazah. Orang yang meninggal dunia dalam keadaan Islam berhak untuk disalatkan. Sabda Rasulullah SAW, salatkanlah orang-orang yang telah mati. Hadis riwayat Ibnu Majah. Salatkanlah olehmu orang-orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Hadis riwayat Daruqutni. Dengan demikian, jelaslah bahwa orang yang berhak disalati oleh orang yang meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang telah murtad dilarang untuk disalati. Nah, ini sama seperti halnya yang di atas tadi. Wajib kifayah kita. Wajib kifayah adalah wajib yang jika sudah ada yang melakukan maka orang yang lain di sekitarnya tidak sudah gugur kewajibannya. Itu wajib kifayah. Kalau wajib ain itu wajib dari pribadi masing-masing. Misalkan sholat 5 waktu. Kalau sholat jenazah itu wajib kifayah. Jadi orang yang Islam yang wajib kita sholati jenazahnya. Ini gambarnya posisi seperti ini. Dilakukan dengan 4 kali takbir. Ingat ya, 4 takbir bukan 4 rakaat. Karena tidak dibarengi dengan ruku ataupun sujud. Hanya takbir saja. Ini membuktikan bahwa betapa wajibnya sholat. Ya. Kita tahu bahwa hukum sholat. Jika tidak bisa dilakukan dengan berdiri, lakukan dengan duduk. Jika tidak bisa dengan duduk, maka dengan tidur. Jika tidak bisa dengan tidur, misalkan, maka lakukan dengan isyarat, dengan kedipan mata. Bahkan ketika sudah mati pun, kita wajib disolati. Jadi betapa wajibnya sholat 5 waktu ya. Jadi kalian jangan sampai meninggalkan sholat 5 waktu. Karena sampai seperti inilah kita menghormati tentang bagaimana kewajiban kita tentang sholat 5 waktu. Selanjutnya, untuk bisa disolati, keadaan si mayat haruslah suci baik badan, tempat maupun kafan. Karena memang sudah dimandikan dan dikafani. Sudah dimandikan dan dikafani. 2. 3. Jenazah sudah berada di depan orang yang menyolatkan atau sebelah kiblat. Ya, di masjid berada di depan kiblat. Adapun tata cara pelaksanaan sholat jenazah adalah sebagai berikut. Silakan dibuka halaman 39, kita literasi, kalian baca. Jenazah diletakkan di depan jamaah apabila mayat laki-laki memang berdiri di dekat kepala jenazah. Ini ya. Ini berarti mayatnya laki-laki. Apabila mayat perempuan, imam berdiri di dekat perut jenazah. Berarti nanti lokasinya di sini. Perempuan. Yang kedua, imam berdiri paling depan diikuti oleh makmum. Jika yang menyolati sedikit, usahakan dibuat 3 baris soft. Buat 3 baris soft. Yang terlihat banyak. 3. Mula-mula semua jamaah berdiri dengan berniat melakukan salat jenazah dengan 4 takbir. Niat itu ada yang dibaca dalam hati, ada yang dilafalkan. Apabila dilafalkan, maka bacaannya sebagai berikut. Ini ya. Baik, ini bacaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Usolli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin fardul kifayati makmuman lillahi ta'ala. Ini bagi makmum ya. Aku berniat salat atas jenazah ini 4 takbir fardu kifayah sebagai makmum karena Allah Ta'ala.
Ini adalah niatnya. Kemudian yang keempat, kemudian takbiratul ihram yang pertama setelah baca niat ya. Berarti membaca suratul Fatihah seperti biasa. Bacaan suratul Fatihah seperti orang sholat biasanya. Setelah Fatihah langsung takbir yang kedua. Kemudian baca sholawat. Sholawatnya bisa bermacam-macam, diantaranya contohnya Allahumma sholli ala Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Misalkan seperti itu. Dan yang keenam, takbir yang ketiga, yaitu membaca doa untuk jenazah. Membaca doa untuk jenazah ini disesuaikan dengan jenis kelaminnya ya. Jika perempuan H, jika laki-laki Hu. Allahumma lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu untuk laki-laki. Allahumma laha warhamha wa'afiha wa'fu anha untuk perempuan. Yang artinya adalah, ya Allah ampunilah ia, kasihanilah ia, sejahterakanlah ia, maafkanlah kesalahannya. Kemudian takbir yang keempat dilanjutkan dengan membaca doa sebagai berikut. Ya. Doa kembali yang di dalamnya, di dalam takbir keempat, yaitu Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Di akhiran menjadi H jika perempuan. Ya Allah, janganlah engkau menjadikan kami penghalang dari mendapatkan pahalanya, dan janganlah engkau beri kami fitnah sepeninggalnya, dan ampunilah kami dan dia. Hadis riwayat Hakim. Kemudian terakhir, membaca salam sambil menoleh ke kanan dan kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti itu. Baik, setelah disolatkan atau sebelum disolatkan, biasanya mudinnya itu atau imamnya itu mengumumkan kepada para jamaah atau masyarakat di sekitar itu, mengumumkan bahwa jika ada yang punya hutang, maka suruh datang ke keluarganya, atau kalau bisa diikhlaskan saja. Jika ada tanggungan atau janji-janji apa, maka bisa diterangkan ke keluarganya untuk segera diselesaikan. Karena agar tidak punya tanggungan sama sekali bagi si mayat ketika di alam kubur. Tidak ada yang harus diselesaikan. Karena akan menyulitkan ketika di alam kubur nanti. Di akhirat. Ini catatannya ya. Yang tadi hu untuk laki-laki, ha untuk perempuan. Apabila jenazahnya 2 orang, ya, maka diganti dengan huma, itu 2 orang. Misalkan 2 orang langsung disalatkan. Yang ketiga, apabila banyak, maka hum untuk laki-laki, perempuan untuk, dan hunna untuk perempuan. Selanjutnya, menguburkan jenazah. Dalam hal ini Rasulullah SAW mengajarkan agar jenazah segera dikuburkan sesuai dengan sabdanya. An Abi Hurairah radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala asri'u bil janazati. Akhir Bukhari wal Muslim. Dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, segerakanlah menguburkan jenazah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sebaiknya menguburkan jenazah pada siang hari. Menguburkan mayat pada malam hari diperbolehkan apabila dalam keadaan terpaksa karena bau yang sangat menyengat meskipun sudah diberi wangi-wangian, atau karena sesuatu hal yang lain yang harus disegerakan untuk dikubur. Biasanya kalau misalkan meninggalnya malam hari, itu ada proses menunggu sampai pagi hari. Itu pun jika tidak bau atau tidak ada hal yang sangat menyengat mengganggu sekitarnya meskipun sudah diberi wangi-wangian. Dan biasanya menunggu keluarga yang belum datang dari jauh, biasa seperti itu. Ketiga, anjuran meluaskan lubang kubur.